Selamat malam, Pak Ihan dan teman-teman. Saya Bang, perwakilan dari kelompok 3, akan mencoba menjelaskan untuk teks video yang keempat dengan tema signal sampling ya dan problematikanya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu sampling, teori dasar samplingnya, masalah yang ada dalam proses sampling, pencegahan dan solusi, dan terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk penjelasan pertama itu ada apa itu sampling. Di sini ada beberapa bagian ya, dari pengertian, terus mengapa sampling penting, dan frekuensi samplingnya itu sendiri. Nah, untuk pengertian sampling itu akan saya jelaskan sendiri. Sampling itu adalah proses mengambil sinyal analog yang kontinu pada interval waktu tertentu sehingga menjadi sinyal diskrit. Nah, kenapa kita perlu sinyal diskrit nih? Jadi sinyal diskrit ini kan penting untuk komputer ya, karena komputer itu kan nggak bisa nyimpen sinyal analog ya. Jadi untuk menerjemahkannya dia pakai sinyal diskrit. Nah, caranya untuk mengambil sampling dari sinyal analog itu kita ngambil beberapa titik dalam interval waktu tertentu tadi. Di tiap secondnya kita mengambil nilai amplitudo dari sinyal analog ya. Nah, untuk penjelasan slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh Patri. Silakan, Patri. Oke, terima kasih Pak Bambang. Eh, untuk yang selanjutnya itu mengapa sampling penting ya. Jadi sampling itu di dalam dunia nyata itu adalah sinyal analog. Nah, dan juga agar dapat dibaca oleh eh, komputer ya. Karena komputer hanya bisa baca eh, sinyal digital, yaitu bilangan biner ya, nol atau satu. Nah, mengapa sampling itu penting ya? Jadi alasannya yaitu di dalam dunia nyata itu sinyal itu berupa analog, seperti suara, suhu, atau getaran itu semua berupa analog. Namun komputer hanya dapat memproses dengan sinyal digital. Yang seperti tadi, dia hanya bisa baca bilangan biner yaitu angka nol dan satu. Nah, agar sinyal analog bisa dibaca, diproses teknologi digital sekarang, itu perlu dirubah ke sinyal digital. Jadi di sini sinyal sinyal kontinu ini di apa namanya diproses, terus dilakukan sampling. Nah, terus ketiganya merubah menjadi sinyal diskritnya dan dilakukan kuantisasi untuk mengubah nilai diskrit tersebut menjadi nilai numerik yang apa namanya yang berupa bit. Yang selanjutnya Pak Agung. Nah, untuk yang selanjutnya itu frekuensi sampling ya. Untuk frekuensi sampling itu adalah frekuensi sampling adalah jumlah sampel per detik atau hertz. Dalam semakin tinggi frekuensi sampling, semakin akurat representasi sinyal. Jadi frekuensi sampling itu adalah jumlah sampel yang kita ambil setiap detiknya ya eh, dengan satuan hertz. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri, nah ini kan ada low sample rate. Nah, ketika sampling kita mengambil sedikit sampel sehingga bentuk barnya diagram masih berupa kotak-kotak ya, masih berupa kotak-kotak. Nah, untuk yang sebelah kanan, semakin banyak kita mengambil sampelnya, semakin tinggi frekuensinya, maka eh, bar-barnya ini semakin rapat ya, semakin rapat dan jauh lebih rapat dan bentuknya sangat mendekati kurva audio aslinya. Nah, intinya semakin tinggi frekuensinya,
Sem- Semakin akurat representasi sinyal digital terhadap sinyal analog aslinya. Nah, kemudian ada teori dasar sampling ya. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama konsep dasar frekuensi sampling, teorema Nyquist, Shannon, dan contoh implikasi Nyquist. Nah, untuk eh, berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Tri. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar frekuensi sampling. Jadi seperti sebelumnya sudah dijelaskan Pak Tri, frekuensi sampling itu adalah jumlah sampel sinyal yang kita ambil setiap detiknya dengan satuan hertz. Jadi setiap sampel itu merepresentasikan satu nilai amplitudo dari si sinyal analog eh, pada waktu tertentu. Kalau dilihat di gambar sini, sinyal analog ini bisa kita lihat ya, yang berwarna kuning, yang seperti gelombang ini. Lalu untuk titik biru ini, nah ini adalah si nilai sampelnya yang diambil eh, pada interval waktu. Jadi setiap interval waktu di sini kita mengambil sampling. Eh, Lalu semakin jika kita mengambil semakin banyak sampling atau kita merapatkan interval waktunya berarti semakin tinggi frekuensi samplingnya, maka semakin akurat sinyal digital yang kita dapatkan. Namun kalau misalnya kita ngambilnya sedikit atau interval waktunya lebih lebar, maka waktu yang diambil itu eh, sampling yang diambil semakin sedikit, nantinya sinyal aslinya itu tidak terwakili ya, atau bisa terjadi distorsi atau nanti kesalahan rekonstruksi. Lanjut. Nah, di sini ada namanya teorema Nyquist-Shannon. Jadi di sini adalah teori proses sampling ya, di mana di teori ini menyatakan bahwa sampling itu harus minimal dua kali frekuensi tertinggi dari sinyal yang ingin kita sampling. Atau di sini tuh frekuensi sampling itu dua kalinya frekuensi maksimal. Di frekuensi maksimal itu sendiri adalah frekuensi tinggi yang terkandung dalam sinyal itu sendiri. Jadi jika frekuensi sampling lebih rendah dari dua kali frekuensi tertinggi, nantinya sinyal tidak dapat direkonstruksi dengan benar. Nanti jadi ada muncul fenomena yang disebut aliasing seperti itu. Nih di gambar ini ada beberapa case. Untuk case pertama itu frekuensi samplingnya itu lebih besar ya, atau dua kali frekuensi sehingga sinyal yang direkonstruksi itu hampir mendekati lah, hampir mendekati si sinyal analognya. Lalu case kedua itu frekuensi sampling itu tepat atau sama dengan eh, frekuensi atau dua kali frekuensi. Nah, di situ dilihat hampir mendekati eh, sinyal analognya, tapi mungkin masih terlihat tidak sama, tapi hampir mendekati. S- Namun untuk yang di case 3 ini di mana frekuensi samplingnya itu lebih kecil dari dua kali frekuensi, sinyalnya itu menjadi nggak beraturan ya. Eh, jadi tidak representatif dari sinyal sebelumnya, sehingga bisa menjadi salah atau seperti atau disebut sebagai alias seperti itu. Lanjut Pak Agung. Oke, di sini adalah contoh dan implikasi dari Nyquist, di mana eh, untuk audio manusia itu frekuensi maksimal yang bisa kita dengar itu di 20 kHz. Berdasarkan aturan Nyquist, berarti frekuensi sampling minimal yang dibutuhkan adalah dua kali lipatnya, yaitu 40 kHz. Jadi di sini standar CD yang bisa kita dengar itu menggunakan 44,1 kHz itu untuk sebagai margin aman ya. Jadi frekuensi sampling yang bisa nantinya bisa tetap hampir sama dengan sinyal sebelumnya itu. Lalu untuk implikasinya itu pada sistem, jika sistem tidak memenuhi aturan Nyquist tadi, dia akan menghasilkan aliasing. Jadi tidak merepresentasikan sinyal sebelumnya. Lalu untuk sinyal digital itu juga harus mengetahui bandwidthnya dulu.
sebelum kita menentukan si frekuensi samplingnya. Lalu dalam prakteknya juga kita frekuensi sampling itu sering dibuat 2,2 kali sampai 3 kali dari frekuensi maksimal untuk mencegah error tadi seperti itu. Untuk slide selanjutnya bisa dibantu oleh rekan Agung. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah dalam sampling ya, yaitu ada dua eh, masalah dalam sampling, yaitu aliasing dan quantization. Kemudian yang aliasing itu jika frekuensinya sampling lebih rendah dari 2 kali frekuensi sinyal, maka terjadilah aliasing. Alias merupakan apa namanya, fenomena ketika frekuensi tinggi pada sinyal analog muncul sebagai frekuensi rendah pada sinyal digital sehingga menyebabkan distorsi. Nah, untuk gambarannya kita lihat di sini, eh, titiknya itu dia di atas kemudian ke bawah itu kan jadi tidak beraturan. Ini contoh fenomena aliasing. Kemudian quantization. Quantization adalah masalah dalam sampling selain aliasing ya, proses digitalisasi juga menimbulkan quantization atau error. Ini terjadi saat sinyal analog diubah menjadi nilai digital yang terbatas jumlah bitnya. Jadi eh, jika jumlah bitnya semakin kecil, maka errornya semakin besar. Atau kebalikannya, jika bitnya semakin besar, maka errornya semakin kecil. Kemudian ini adalah contoh fenomena quantization, yang dimana hijau ini adalah sinyal originalnya, kemudian yang kuning adalah quantization-nya, quantizate, yang merah adalah quantization. Jadi di sini semakin banyak bitnya maka semakin kecil error quantization-nya. Kemudian jika dia semakin eh, kecil bitnya, maka semakin besar pula error quantization-nya. Oke, untuk pencegahan dan solusi akan dijelaskan oleh Saudara Pak Andri. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Agung. Eh, Melanjutkan penjelasan dari Pak Agung yaitu pencegahan dan solusi, yaitu yang pertama adalah gunakan Fs minimal 2 kali Fmax. Fs di sini adalah frekuensi sampling, sedangkan Fmax adalah frekuensi tertinggi dari sinyal yang akan diambil sampelnya. Tujuannya adalah agar sinyal yang disampling dapat rekonstruksi kembali tanpa mengalami aliasing atau distorsi karena kekurangan sampel. Kemudian yang kedua yaitu adalah gunakan anti-aliasing filter. Nah, penjelasannya adalah walaupun Fs sudah lebih dari 2 kali Fmax, seringkali sinyal memiliki komponen frekuensi di atas Fmax. Komponen tinggi ini bisa menyebabkan aliasing saat masuk ke ADC. Maka diperlukan anti-aliasing filter, biasanya low pass filter. Kemudian yang ketiga adalah gunakan ADC dengan bit lebih besar. Jumlah bit ADC menentukan resolusi atau ketelitian hasil digital. Bit yang lebih besar, maka resolusi lebih tinggi, maka hasil digitasi lebih teliti. Kemudian yang keempat yaitu adalah atur gain agar tidak terjadi clipping. Clipping terjadi jika sinyal yang masuk terlalu besar dibanding batas maksimum ADC. Jika ADC hanya bisa membaca 0 sampai 3,3 volt dan sinyal masuk 4 volt, maka bagian punya sinyal terpotong atau clipping. Next Pak Agung. Nah, gunakan Fs minimal 2 kali Fmax. Jika sinyal memiliki spektrum X dalam kurung F, maka untuk menghindari aliasing, yaitu X dalam kurung F sama dengan 0 untuk F lebih besar daripada Fmax.
frekuensi sampling harus memenuhi Fs lebih besar dari sama dengan 2 Fmax. Jika tidak, terjadi aliasing akibat lipatan spektrum pada interval min Fs per 2 atau plus Fs per 2. Next, Pak Agung. Nah, berikutnya yaitu adalah gunakan anti-aliasing filter. Anti-aliasing filter wajib digunakan. Filter low pass dengan Fc lebih kecil sama dengan Fmax digunakan untuk memastikan X kurung X dalam kurung F sama dengan 0 untuk F lebih besar dari sama dengan Fs per 2. Ini adalah syarat agar tidak terjadi aliasing. Maksudnya, pada frekuensi di atas Fs per 2 atau frekuensi Nyquist, komponen sinyal harus 0. Karena frekuensi lebih dari Fs per 2 tidak bisa direpresentasikan dengan benar oleh ADC. Kemudian yaitu adalah mencegah komponen frekuensi tinggi memasuki proses sampling. Ini adalah tujuan utama anti-aliasing filter. Jadi tanpa filter, frekuensi tinggi saat disampling dengan Fs 20 kHz akan terlihat sebagai frekuensi rendah. Misal muncul sebagai 5 kHz. Ini disebut aliasing atau sinyal berubah bentuk atau menjadi salah. Kemudian dengan filter, frekuensi tinggi diblokir. Kemudian yang kedua, hanya sinyal yang aman yang masuk ke ADC. Kemudian yang ketiga, hasil sampling menjadi akurat dan bebas aliasing. Baik, mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ari. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Andri. Ya, melanjutkan yang penjelasan Pak Andri di sini untuk slide berikutnya yaitu gunakan ADC dengan bit lebih besar. Apa sih itu ADC? ADC itu mengubah sinyal analog menjadi data digital berupa deretan angka atau bit. Ya, penjelasannya kuantitatif error tidak dapat dihindari, hanya dapat diperkecil. Yang mana dengan rumus matematiknya yaitu error maksimum sama dengan nilai mutlak EQ lebih kecil sama dengan delta dibagi 2 dengan delta sama dengan V bagi 2 akar B. Penjelasannya, semakin banyak bit ADC atau B, semakin kecil delta, sehingga error kuantisasinya semakin kecil juga. Secara peningkatan bit ADC meningkatkan sinyal ke noise kuantisasi dengan SNRQ dB sama dengan 6.02B plus 1,76. Jadi semakin besar nilai B, semakin tinggi kualitas sinyal digital. Next Pak Agung. Jadi mengatur gain agar tidak terjadi clipping. Yang mana jitter T sama dengan TN sama dengan NTS plus equal yang mana error proporsional terhadap turunan sinyal X dalam kurung T itu bisa jadi clipping terjadi jika nilai mutlak X dalam kurung T lebih besar V ref. Bisa dengan clipping menghasilkan distorsi permanen pada hasil digital. Lebih penting untuk mengatur gain agar sinyal tidak melebihi batas ADC. Kesimpulan